pahlawan. Jadi kalau kita mau lihat di dalam diri kita ada roh pahlawan atau roh preman, roh pahlawan atau roh pengecut, roh pahlawan atau roh penjilat, pastikan roh seorang pahlawan yang pertama tidak mudah kecewa. Yang kedua selalu positif dan bersemangat. Yang ketiga selalu beriman dan bersyukur. Yang keempat selalu memandang ke depan. Yang kedua, penjilat, pengkhianat, pengecut biasanya cenderung menghalalkan segala cara. Yang saya sebut penjilat, pengkhianat, dan pengecut, hidupnya hanya mau comfort zone. Dan kita anak Tuhan rela kehilangan nyawa justru akan mendapatkan nyawanya. Yang kedua, penjilat, pengkhianat, pengecut biasanya cenderung menghalalkan segala cara. Hidup Kristen gak bisa menghalalkan segala cara. Karena hidup Kristen bukan apa yang saya mau. Ya saya maunya begini, saya maunya ngalahin, saya maunya hancurin, saya maunya... Gak bisa, kalau kita masih mau berarti kita bukan hamba Kristus. Kita hamba diri kita sendiri, hamba kesenangan kita sendiri, hamba kemauan kita sendiri. Tapi hamba Kristus adalah mereka yang berkata, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Amin. Saya berdoa, komunitas Kamu Hebat ini betul-betul hidup dalam pengenalan akan Kristus. Jangan hidup dengan mencari comfort zone, tetapi pleasing unto Jesus. Yang kedua, jangan mengalahkan segala cara. Ikuti aturan surga. Yang ketiga, yang namanya penjilat, pengkhianat, pengecut tidak punya prinsip, pokoknya ikut-ikutan. Asal menguntungkan, asal menyenangkan, asal nyaman, itu yang dijalani. Hidup Kristen harus punya prinsip. Satu, sekali Yesus tetap Yesus. Dua, kita jalani hukum kasih. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita gak mau nyakitin orang, kita gak mau rugiin orang, kita gak mau nyusahin orang, kita mau jadi berkat. Yang ketiga, kita tidak mau miring ke kiri maupun miring ke kanan. Kita mau tetap berjalan dalam jalan Tuhan. Dan yang keempat, jelas kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Haleluya. Sama-sama bilang saya harus punya prinsip. Saya harus punya prinsip. Sama-sama bilang saya harus punya prinsip. Saya harus punya Itu prinsip. hidup Kristen. Ya. Jadi yang namanya penjilat, pengkhianat, pengecut hanya mau hidup dalam comfort zone. Yang kedua cenderung menghalalkan segala cara. Yang ketiga tidak punya prinsip. Dan yang keempat, yang melihat pengorbanan sebagai sesuatu yang berat dan menyakitkan. Nah ini parah ini. Kalau kita mulai melihat pengorbanan sebagai sesuatu yang berat, waduh pendeta saya mesti ngalah sama istri saya mesti ngalah sama suami saya mesti ngalah sama ini, saya mesti ngalah di pelayanan. Aduh, saudara yang kasih dalam Tuhan. Alkitab bilang bebanku pun ringan. Bocah atau yang memang terlibat dalam sinode, ya kan kita terbiasa gitu, urus-urus begini tuh sangat terbiasa. Jadi bocah tua nakal, ya kan, yang pertama pilih mau jadi bocah atau mau jadi orang tua. Yang kedua jangan nakal lagi, ya kan. Dan yang ketiga belajar jangan jadi pengecut, ya kan, pakai akun-akun bodong gitu. Biasa aja pakai nama sendiri. Kita anak-anak Tuhan, Yesus kan nggak datang terus pakai nama lain gitu ya kan, nama saya Johnson gitu kan, nggak usah gitu, biasakan. Apalagi di komen-komen seperti ini
tunjukinlah bahwa engkau adalah orang Kristen yang sejati, ya kan? Kan nggak lucu dipanggil sama malaikat bocah tua nakal, gitu kan? Jadi yang kayak gini ini jelas kalau konteks hari ini buat saya engkau adalah pengecut-pengecut yang beraninya cuma nyerang pakai nama-nama yang nggak jelas ya. Kita doakan supaya yang begini-begini di program Kamu Hebat otomatis cepat bertobat karena lagian ya, kalau saya nggak salah kan kawan sebelah itu lagi live kan, pindah aja ke situ gitu. Jadi ke situ aja gitu. Ngapain sih nyampah-nyampah di sini gitu. Kalau di sini semua selalu lihat nih, misalnya kayak Lucinda Artauli gitu ya kan. Ini nama betul nih, Amoy. Salam, selamat Pastor Gilbert dan Graver dan gitarisnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengurapi gitu kan. Mama Ina, roh yang suka menyerang itu adalah roh jahat, bukan roh Allah gitu. Semua nama asli nih, misalnya Benny Fernando Siotang. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Gilbert, Tuhan Yesus memberkati. Ya kan, jadi semua tuh jelas nama-nama jelasnya. Tabita Wimar, teruslah menuai jiwa-jiwa Pak dengan menunjukkan kasih. Saya adalah salah seorang yang mengenal Yesus dari khotbah-khotbah Bapak gitu ya kan. Marsha Malisa, tahu salayani aja orang gituan, nanti juga alami lawatan Tuhan Yesus. Tidak lama lagi dia akan bersaksi gitu. Jadi jelas ini apa itu nama-nama asli gitu ya kan. Pace Ompai, Pak Pendeta tidak usah baca dompu komen, bikin emosi saja. Oh, buat saya nggak emosi, buat saya lucu. Bocah tua nakal ya kan, pengecut pakai nama-nama kan lucu gitu ya kan. Nah gitu kan. Nah mana gitu. Bocah tua nakal nggak salah kan Pak, di Padang kan juga banyak jiwa yang bisa dimenangi. Ada. Kita GB ada beberapa di Padang gitu. Jadi santai aja, santai gitu. Kan bukan harus saya dong. Masa saya ada di bocah tua nakal, mana nih bocah tua nakal? Kemarin dimarahi sama Pak Gilbert lo. Mana bocah tua nakal nih? Mana nih Cupek Tong? Ada di sini nggak nih? Shalom. Ya shalom, dimarahi Pak Gilbert lu kemarin lu. Itu cuma baper aja dia Pak. Akun nggak jelas katanya, nih nakal ini busernya Paul. Pakai namanya bocah tua nakal. Lu sih ngomong nggak bener. Itu baper dia Pak. Itulah sebabnya saya teriak ya, karena nggak ada yang berani teriak. Ya, lalu Gilbert dengan sok baiknya, dengan jam tangannya yang mewah dan rumahnya yang mewah, mobilnya yang mewah, ya kan? Dia berusaha menjadi kelihatan malaikat. Dia jilat itu pantatnya Habib Rizik sama Ustadz Mansur, Yusuf Mansur, sak tai-tainya, sak kremi-kreminya kan. Nah itulah sebabnya kalau dia bilang penjilat, orang pengkhianat cari ya dia itulah penjilat. Dia lagi ngomongin dirinya sendiri itu. Penjilat cari muka, pengkhianat ya dia ngomong sendiri tuh. Lagi ngomongin dirinya sendiri. Nah, Gilbert, belajarlah dari Nabi ke-26. Lihat ketika orang masuk, lihat yang menghujat di live chatnya saya, nggak usah baperan, ya. Karena kalau domba-domba tersesat datang kepada kita, jangan dihardik. Nah itulah karena kamu gembala upahan, sehingga kalau ada orang tersesat dihardik sama kamu, diusir-usir. Orang kalau sudah datang ke tempatmu itu kayak bocah tua nakal, itu kan lagi cari. Mungkin pertama datang dengan negatif, tetapi dengan mendengarkan ceramahmu, mungkin dia akan bertobat. Bocah tua nakal ini jadi nggak nakal lagi. Nah, tapi kadang-kadang kamu hardik diusir-usir, ya dia kesini lagi. Nah, ternyata di sini diterima. Kenapa? Karena Nabi ke-26 inilah adalah gembala yang baik. Ya kan? Nah, yang menyediakan nyawanya bagi domba-dombanya. Beda dengan
gembala upahan yang mobilnya Alphard, jam tangannya mewah, ya, yang dayang-dayangnya banyak. Itu ya, itu bedanya. Jangan diharti, kasihan. Saya ingat ya, dulu saya ikut 6 tahun ikut gembala seorang pendeta tua. Saya pernah cerita, ya ini saya ceritakan lagi. Dia ini punya jemaat yang luar biasa, dianggap kurang ajar. Kemudian jemaatnya ini disidang ya sama majelisnya, gara-gara nggak mau tanda tangan pembangunan gereja yang di sebelah rumahnya dia. Jadi gereja kami mau bikin cabang di sebelah rumah dia, tapi di sebelah rumah dia sudah ada gereja lain, GPDI kalau nggak salah ya. Saya lupa waktu itu gereja apa. Terus dia nggak mau tanda tangan. Dia bilang gereja kok sebelahan. Nah, makanya dia nggak mau tanda tangan. Jadi gagallah gereja itu dibikin. Kemudian dia disidang dan seluruh majelis minta supaya dia dipecat. Kalau saya jadi majelis, ya dulu. Mungkin saya berpikiran sama, ini kurang ajar nih, pengkhianat. Tapi ini namanya gembala, hati gembala ya. Maka gembala kami itu bilang, Tuhan Yesus, domba yang sesat dicariin, supaya kembali ke kawanan. Kok kita sudah di dalam malah diusir-usir. Nah, itulah Gilbert. Nah, bocah tua nakal diusir ini dari YouTube-nya dia diusir ya, kasihan ini bocah tua nakal ini. Aduh, udah bocah tua nakal diusir pula sama Pak Gembala itu. Kasihan, jangan ya. Saya kalau doa pagi ya, ada orang-orang Islam menghujat saya suruh dia masuk, nggak saya usir. Nah kalau di Zoom karena dia ngerusuin tadi ya, bikin suara-suara melolong-lolong kayak anjing hutan. Jadi bukan anjing hutan, anjing buduk. Nah, makanya saya singkirkan supaya jangan mengganggu. Tapi kalau di live YouTube atau cuma ngecat saja di sini, nggak apa-apa. Dia sudah masuk, ya biar dia dengar pengajaran kita. Dan ternyata Pak Gilbert, banyak loh yang bertobat setelah mendengarkan apa yang saya beritakan di sini. Apa yang teman-teman rombongan Nabi ini beritakan. Dan mereka bertobat. Dulu yang antipati, akhirnya menjadi ikut rombongan para nabi juga. Karena kita nggak pernah ngusir orang. Nah, kalau yang hari di remove, mohon maaf. Karena tadi narasumber masuk nggak bisa-bisa. Makanya saya remove ya. Bukan saya sentimen, bukan. Yang saya remove pertama, nama yang tidak saya kenal. Makanya saya remove dulu. Nah, mohon maaf, dimaafkan teman-teman. Tapi bukan berarti saya benci Anda. Termasuk tadi orang Islam tadi. Karena Anda melolong-lolong seperti anjing buduk. Nah, jangan. Karena yang lain juga butuh mendengarkan. Nah, kalau ngomong lolong-lolong di live Zoom, di live YouTube, boleh. Gitu ya. Jangan diusir ya Pak Gilbert. Nah, karena kita ini sebetulnya adalah gembala. Harusnya teladan kita Yesus. Hanya gembala upahan yang ngusir domba-domba. Orang jahat pun, pelacur pun sama Tuhan Yesus ya diterima. Pemungut cukai pun diterima. Apalagi bocah tua nakal, jangan diusir. Saya kemarin saya dikirimi video itu kan. Oh saya nggak mau bicara Paulus yang lagi. Tapi 2 jam ceritanya Paulus yang terus. Tertawa jihad. Ternyata saya ada dalam mimpimu. Bukan Tuhan Yesus yang dalam mimpimu, tapi Nabi ke-26. Cucian deh lu. Itulah saatnya Anda lagi membawakan firman Tuhan, ya lupakan dulu seteru-seterumu. Kalau perlu berbaik. Kalau saya nggak pernah menganggap engkau seteru saya. Jadi kalau pagi doa fajar, saya nggak pernah bahas Gilbert, nggak ada urusannya. Doa fajar saya doa fajar. Nah kalau lagi gubrak-gubrak saya gubrak-gubrak. Kebetulan ini tiba-tiba dilihat bocah tua nakal, saya ingat kemarin diusir sama Gilbert. Kacian deh lu, bocah tua nakal. Jadi begitu ya, Pak Gilbert. Itulah bedanya hamba uang dengan hamba Tuhan. Kalau hamba Allah itu, ya saatnya kita lagi melayani, kita melayani. Kalau hamba uang, itu takut dengan suara-suara miring. Karena takut customer pergi. Ya, jadi pergi. Kamu bikin ganggu, bau.
Loh, justru kalau ada booster, katanya kamu bilang booster, saya sih nggak pernah bayar orang jadi booster ya. Karena semua uang yang ada di sini itu dipakai buat buku Pancasila, buat nolong orang yang di penjara, buat apa namanya tadi ya, diakonia tadi itu Pak Amin Wijaya, kita kirim ke sana semua. Nah, jadi kita di sini nomor rekening saya pun tidak saya cantumkan, ya kan? Nah, anak saya apalagi nggak pernah saya cantumin di sini, ya karena kita di sini memang kumpulan hamba-hamba Allah. Kita hamba-hamba yang melayani untuk menyatakan kebenaran. Karena PGI nggak berani bicara, karena Gilbert nggak berani bicara, ya kan? Karena pendeta-pendeta nggak ada yang bicara, maka kita di sini kumpul buat bicara. Gitu ya Pak Gilbert. Belajar dari Nabi ke-26 dengan rendah hati. Itu karena aku lemah lembut. Nampaknya keras, kasar. Tapi saya ini lemah lembut. Ya, saya ini tidak pernah menghardik orang yang datang untuk belajar. Kecuali dia datang maki-maki nggak tampak muka. Nah, itu cari gara-gara namanya. Tapi kalau dia datang marah-marah kayak Lukas Hartono kemarin, boleh. Yang penting tampak muka, gentle. Jangan maki-maki, nggak tahu nggak jelas siapa gitu kan. Nggak boleh. Mau maki harus tampak muka. Kalau cuma mau bicara saja nggak usah tampak muka. Boleh. Gitu ya. Oke, ini lanjut dulu nih. Ini Pak Bocah nakal jadinya korban.